Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Naufal, NIM T2018-3148. Di sini saya tidak sendiri, ada dua teman saya atau teman kelompok saya. Yang pertama saya perkenalkan lebih dahulu. Yang pertama Muhammad Fahmi, yang kedua Miftahul Khair, yang ketiga saya sendiri Irfan Naufal. Makalah saya di sini menjelaskan mengenai hubungan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, politik, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas mengenai hubungan perencanaan dengan aspek demografi, sosial, politik, dan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor-faktor umum. Nah, faktor umum itu merupakan lembaga pendidikan di salah satu sistem yang dikelilingi oleh lingkungannya, yang terdiri atas bermacam-macam sistem yang disebut dengan suprasistem. Nah, sistem dalam suprasistem ini mengadakan kaitan secara erat dan rapi, saling memberi dan saling menerima. Sistem-sistem yang ada di lingkungan ini perlu dipertimbangkan oleh para perencanaan pendidikan, sebab ia selalu akan memberi pengaruh besar pada tujuan perencanaan kalau tujuan itu sudah direalisasi atau akan dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa ahli. Yang pertama yaitu Sekula. Itu menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan atau organisasi. Yang pertama yaitu ramalan bisnis atau suatu perkiraan dalam bisnis. Yang kedua ekspansi, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan organisasi atau pendidikan itu sendiri. Nah, tidak hanya si Kula yang memberikan menyebutkan beberapa faktor tersebut, akan tetapi ada Cunningham, itu merupakan ahli menyebutkan konteks perencanaan lokal, yang mana ada 4 konteks perencanaan lokal pendidikan. Yang pertama, sosial terdiri dari demografi, ekonomi, dan politik. Dan yang kedua, ideologi, yaitu nilai kewarganegaraan, statuta, administrasi, kasus, dan prosedur pemeriksaannya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu ideologi yang nilai kewarganegaraannya dan minat perilaku. Dan yang terakhir adalah struktur, yaitu kontak antar organisasi pemerintahan. Itu merupakan konteks perencanaan lokal pendidikan dari ahli Cunningham. Itu para konseptor perencanaan pendidikan ini juga perlu memperhatikan demografi, yaitu kependudukan atau kepadatan penduduk di daerahnya, penyebarannya dan besarnya jumlah warga yang masuk, agar semua hasil perencanaan dapat berjalan dengan lancar. Tidak semua faktor dapat dikaitkan pada setiap kali melakukan suatu perencanaan pendidikan, karena perhatian pada faktor lingkungan oleh setiap perencanaan tidaklah sama. Itu mengenai faktor-faktor umum. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai hubungan dengan aspek demografi kependudukan, perencanaan pendidikan. Nah, yang terlebih dahulu yaitu apa? Kita harus mengetahui apa demografi itu. Oke, demografi di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan grafien berarti menulis. Jadi demografi adalah tulisan atau karangan
mengenai rakyat yang atau penduduk. Alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan itu merupakan faktor yang sangat strategi dalam kerangka pembangunan nasional atau perencanaan pendidikan khususnya di Indonesia. Pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, keadaan dan kondisi kependudukan itu sendiri yang ada dan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Itu hubungan dengan aspek maksud saya hubungan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi kependudukan. Nah, di sini ada beberapa aspek demografi yang penting, yang paling penting harus kita tahu. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan pendudukan atau laju pertumbuhan penduduk. Kemudian tingkat kelahiran. Yang ketiga, tingkat kematian, migrasi, struktur penduduk menurut sosial ekonomi, penyebaran penduduk secara geografis, kemudian komposisi penduduk menurut usia, kemudian komposisi penduduk menurut jenis kelamin, dan yang terakhir komposisi penduduk desa dan desa kota. Oke, kemudian faktor-faktor di atas jelas akan mempengaruhi pada perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini sebagai berikut ada kurang lebih 6. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan. Dan yang kedua, keadilan pendidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, anggaran pendidikan. Yang kelima, kualitas kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu komposisi pendidikan umum dan kejuruan. Adapun beberapa ahli mengartikan demografi itu sendiri merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos dan berarti rakyat atau penduduk, dan grafien yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian, dan migrasi. Demografi ini meliputi studi ilmiah tentang jumlah persebaran geografis, komposisi penduduk, serta sebagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu atau zaman ke zaman, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Arkali Guillard pada tahun 1855 dalam karyanya yang berjudul Elements di Statistici Humani atau Demografi Compare atau Element of Human Statistics or Comparative Demograph dalam buku Iskandar 1994. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai subbab kedua ini masih panjang, akan dilanjutkan oleh teman saya Fahmi. Oke. Terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 6 MPIC 4, kelas MPIC 4. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya, sahabat Irfan Naufal, di pertengahan sub B, lebih tepatnya, mengenai bahasa demografi. Menurut Taufik dan Syekhu dalam buku Perlindungan Guru mengatakan bahwasanya demografi ini diambil dari dua kata Yunani, yaitu demos dan grepen.
demos yang mengartikan rakyat ataupun penduduk, dan grepen mengartikan menggambar ataupun menulis seperti itu. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan ataupun gambaran penduduk, terutama dari kelahiran ataupun perkawinan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada 4 ilmu geografi yang secara umum dipakai oleh beberapa ahli, di antaranya yaitu menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, penurunan dan persebarannya dengan sebaik mungkin menggunakan data yang tersedia. Dari keempat ilmu geografi tersebut akan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat perubahan komposisi penduduk yang ada sekarang dan yang lalu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti itu. Langsung saja ke sub C mengenai hubungan dengan aspek sosial masyarakat, di mana menurut Zakiyah Derajat, masyarakat adalah sebuah kumpulan individu dan sekelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama agama. Kemudian setiap masyarakat memiliki cita-cita ataupun peraturan kekuasaan tertentu. Selanjutnya, setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan berdasarkan sifatnya ya. Perubahan tersebut itu dalam artian berdasarkan dari sifat dan wataknya, seperti itu. Nah, di sini Gilin menyatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik secara perubahan kondisi geografis, kebudayaan, dinamika, dan komposisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Seperti itu. Kemudian Murdoch menambahkan lagi berbagai fenomena yang dapat menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya perubahan sosial budaya adalah yaitu pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Perubahan ini perubahan lingkungan geografis, perpindahan ke lingkungan baru, kontrak dengan orang-orang yang berlainan kebudayaan, seperti itu. Kemudian faktor yang lain pula yaitu faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain, ataupun perkembangan iptek yang lambat, sifat masyarakat yang sangat tradisional, dan juga ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat, prasangka negatif terhadap hal-hal yang lainnya, seperti itu. Mungkin sekian lanjutan presentasi dari teman saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Seperti itu. Kemudian Murdoch menambahkan lagi berbagai fenomena yang dapat menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya perubahan sosial budaya adalah yaitu pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Perubahan ini perubahan lingkungan geografis, perpindahan ke lingkungan baru, kontrak dengan orang-orang yang berlainan kebudayaan, seperti itu. Kemudian faktor yang lain pula yaitu faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain, ataupun perkembangan iptek yang lambat, sifat masyarakat yang sangat tradisional, dan juga ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat, prasangka negatif terhadap hal-hal yang lainnya, seperti itu. Mungkin sekian lanjutan presentasi dari teman saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair dengan NIM T20183145. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator yang kedua, yakni hubungan dengan aspek ekonomi. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan, dalam artian saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang interaktif. Pendidikan bisa dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pembangunan pendidikan. Nah, antara ekonomi dan pendidikan terdapat keterkaitan di mana peningkatan dalam salah satunya akan mendorong peningkatan yang lain. Nah, kemudian hubungan dengan aspek politik. Nah, pendidikan dan politik adalah dua hal yang seiring dan sejalan dalam mencerdaskan bangsa. Kalau yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu tindakan sosial yang pelaksanaannya dimungkinkan melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan. Sedangkan politik itu sendiri merupakan bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, dari sini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwasannya hubungan politik pendidikan dapat memberikan dampak yang negatif dan dampak yang positif. Dalam hal ini, antara pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Di sini berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya. Setiap aktivitas politik adalah kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.